Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Taufik SSMPD ingin berbagi video tugas ujian akhir semester kami yang mengusung permasalahan yang bersubjek pada faktor lingkungan dengan narasumber siswa sekolah menengah pertama dan tenaga pendidik di sekolah menengah pertama. Yuk simak video kami. Selamat menonton. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak, termasuk dalam proses belajarnya di sekolah. Jika lingkungan di sekitar Anda kurang mendukung untuk belajar, maka hal ini menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemahaman anak terhadap pelajaran. Yang pertama, faktor keluarga yang kurang kondusif, seperti orang tua yang kurang memperhatikan anak, keluarga yang broken home, atau kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Yang kedua, lingkungan pergaulan atau teman sebaya yang tidak mendukung kegiatan belajar. Yang ketiga, lingkungan masyarakat yang kurang aman dan nyaman, seperti daerah rawan kriminalitas atau banyak tempat hiburan yang dapat mengalihkan perhatian anak dari belajar. Yang keempat, fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Anak yang terpengaruh lingkungan yang kurang mendukung seperti ini cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah dan minat terhadap pelajaran berkurang. Akibatnya, mereka kesulitan berkonsentrasi dan memahami materi yang diajarkan di sekolah. Halo Adek. Iya, halo. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Aku Mentari dari SMP 3 Jember. Oh, kalau boleh tahu sekarang kelas berapa? Kebetulan baru banget lulus. Oh, rencananya mau SMA mana nanti? Insya Allah di SMA 2. Oke, kalau gitu kita mau tanya-tanya sedikit, boleh nggak nih? Boleh banget. Oke, yang pertama dari pengalaman adik itu bagaimana sikap teman-teman adik ketika pelajaran berlangsung? Apakah mengganggu atau ada anak-anak yang kurang paham dengan materi sehingga mereka tidak ada kerjaan akhirnya mengganggu adik, itu gimana? Sejauh ini saya belum ada kayak merasa diganggu sama teman-teman. Jadi sejauh ini saya dalam pembelajaran itu merasa aman-aman aja. Oh, untuk anak seperti itu apakah ada di lingkungan adik seperti teman adik? Mungkin ada yang suka bermain sehingga tidak mau belajar gitu? Kalau di lingkungan saya sendiri ada, tapi nggak sebanyak itu, kayak cuma beberapa anak aja. Kira-kira untuk anak yang seperti itu tuh karena apa ya? Apakah kurang motivasi atau kebanyakan bermain mungkin? Itu ya memang sepertinya karakternya anaknya juga kayak kurang gimana ya, dia tuh kayak agak males juga kalau untuk belajar gitu. Oke, yang kedua, apakah anak ini tuh suka aktif dalam kegiatan di kelas? Kayak mungkin bertanya saat guru menjelaskan, kemudian apakah mau bekerja sama saat kerja kelompok gitu mungkin? Mungkin ada beberapa anak yang tidak mau bekerja sama, kayak dia tuh nggak tahu harus ngapain, jadi kayak masih harus ini ayo gini, jadi dia baru mau bisa kerja. Kalau nggak gitu mungkin dia nggak tahu, nggak kerja, nggak mau ngapain gitu. Oh, apa mungkin ada faktor lain kayak ada anak lain yang mungkin mengganggu si anak ini sehingga tidak bisa konsentrasi, mungkin seperti itu? Sepertinya sih tidak ada, mungkin karena emang dari anaknya sendiri. Oh, berarti dari dia sendiri yang seperti itu ya? Oke. Mungkin pada materi apa yang anak ini tuh sulit dalam memahami materi? Kebanyakan di lingkungan saya itu mereka sulit memahami materi itu di mata pelajaran matematika. Mungkin karena matematika ini butuh fokus ya, sehingga harus sungguh-sungguh kalau belajar. Untuk adik sendiri sulitnya di pelajaran apa? Kalau saya sendiri merasa sulit di bahasa Jawa, terutama di materi yang kayak ada kromo-kromonya kayak gitu. Untuk mengatasi solusi itu biasanya adik itu minta bantuan ke teman atau ke guru buat menjelaskan ulang gitu? Kalau dari saya sendiri biasanya ke guru, karena kalau ke teman mungkin teman juga banyak yang kurang paham kan, Iya. jadi lebih enak ke guru.
Kalau untuk si anak tadi ini yang kurang fokus dalam pelajaran itu biasanya minta bantuan ke siapa? Apakah ke adik juga diminta tolong? Iya, saya sering diminta tolong buat kayak mereka nanya ini gimana caranya, yang kayak gini ini gimana caranya, kayak gitu. Oh, itu biasanya bagaimana tanggapan dari sekitar adik atau teman-teman adik terhadap anak itu? Apakah anak ini nggak bisa diajak kerjasama gitu? Akhirnya memberatkan dari kelompok itu atau gimana tanggapan teman-teman? Mungkin ada beberapa yang menanggapi seperti itu, tapi juga beberapa kayak, oh ini masih belajar, mungkin emang bingung gimana caranya. Terima kasih adik. Sebentar lagi akan dilanjut oleh kakak satunya ya. Oke. Halo adik. Iya. Sekarang kita lanjut pertanyaannya sama kakak ya. Jadi kakak mau nanya nih, mungkin adik tahu apakah ada masalah atau situasi di rumah yang dapat mempengaruhi fokus dan konsentrasi teman adik ketika belajar? Mungkin emang dari dianya sendiri, terus juga kayak kurang dukungan dari teman-teman atau juga kurang dukungan dari orang tua, mungkin seperti itu. Jadi seperti itu ya. Lalu berdasarkan pengamatan adik nih, mungkin ada faktor lingkungan yang paling dominan mempengaruhi sikap dan pemahaman anak ini terhadap materi pelajaran itu. Ya, itu dukungan orang tua sepertinya kurang, kayak seharusnya orang tua tuh bisa anaknya tuh disuruh buat belajar atau juga dileskan mungkin, terus juga jadinya anak itu ada yang mendorong untuk dia memahami sebuah materi gitu. Sama mungkin dukungan dari teman-temannya mungkin ya. Iya. Agak sedikit berbaur mungkin anak itu. Oh ya, ini kakak kalau boleh tahu, apakah kamu pribadi sudah didukung dari orang tua atau mungkin dari teman-teman seperti itu? Kalau saya sendiri sejauh ini sudah sangat didukung oleh orang tua dan juga teman-teman. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak sok pinter, bilangnya kayak gitu-gitu. Cuma ya udah dibiarin aja. Tapi kalau orang tua sejauh ini juga udah sangat-sangat mendukung, dikarenakan kayak saya juga sempat dilesin kalau ada materi yang saya kurang paham, dan juga kayak diajarin kalau misalnya saya nggak tahu saya tanya gitu. Oh, jadi kalau menurut kamu nih, kalau ada teman yang seperti yang kamu sebutkan tadi itu mempengaruhi belajar kamu nggak? Kalau dari saya sendiri saya tidak, karena saya tidak terlalu mempedulikan hal itu, karena juga mereka bilang seperti itu, mereka sendiri tidak bisa seperti itu gitu. Baik teman-teman, karena kemarin dari kelompok kami sudah mewawancarai narasumber, yaitu dari siswa sekolah menengah pertama. Kemudian di sini saya pribadi akan mewawancarai narasumber yang akan memberikan pernyataan solusi maupun strategi terkait permasalahan belajar dan pembelajaran seperti itu. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahidatul Arifah. Mungkin ibunya siapa, ibu? Boleh diperkenalkan. Ya, saya Ibu Ainur Rahmah Hairunisa, mengajar pelajaran bahasa Indonesia SMP di SMP 13 Jember. Ibu ya, di sini saya ingin tahu pendapatnya Ibu terkait solusi dan strateginya nih untuk masalah belajar dan pembelajaran. Kemarin kelompok kami itu sudah mewawancarai seorang siswa dari SMP itu masalah belajar dan pembelajarannya itu terkait faktornya itu dari lingkungan. Dari lingkungan tersebut mengakibatkan ada beberapa siswa yang mungkin karakternya agak sedikit berbeda dari siswa yang lain. Mungkin dari sifatnya yang sedikit nakal gitu kan, sedikit membuat onar, jadi bisa mempengaruhi situasi belajar gitu. Lingkungannya kan menjadi berbeda untuk belajar yang efektif. Nah, menurut Ibu itu bagaimana biasanya seorang guru ya? Pendapatnya Ibu sendiri seorang guru terkait solusinya biar lingkungan belajar itu menjadi efektif dan siswa bisa memahami pembelajaran yang diberikan, seperti itu. Mungkin yang akan saya bahas itu permasalahan kenapa anak itu nakal gitu ya. Ya, itu kita kupas mulai dari akar. Jadi semua siswa itu awalnya tidak ada yang nakal, tidak ada yang bodoh. Semua anak dilahirkan itu sama Allah kan sudah diberi kemampuan tentang kecerdasan
terus kemudian etika itu kan akan dibentuk dengan lingkungan. Jadi menurut saya siswa yang nakal itu awalnya dia berada di lingkungan yang salah dan dia kurang kasih sayang, terutama di masalah keluarga. Pengalaman saya ketika menangani murid yang nakal, saya tidak menyalahkan siswanya, tapi saya cari tahu dulu kenapa anak ini nakal. Apakah siswa ini berasal dari background keluarga yang utuh atau yang broken home? Dan kebanyakan siswa yang jadi tidak semua yang broken home, ada masalah dalam keluarganya, baik itu broken home maupun yang tidak. Apakah itu kekurangan kasih sayang dari salah satu orang tua atau kedua-duanya? Bisa jadi itu bukan dari keluarga tapi dari pertemanan. Bisa jadi anak itu dari lingkungan keluarga yang utuh, kasih sayang cukup, tapi salah pergaulan oleh teman-teman yang salah, itu bisa menjadi nakal. Yang kedua, jika anak itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, baik itu dari ibu atau bapak atau dua-duanya, itu bisa menjadikan nakal. Jadi itu awal mula kenapa siswa itu nakal. Sebetulnya cara sebagai guru saya jika menangani siswa seperti itu, tentu saja saya tidak membeda-bedakan, karena kalau nanti antara siswa nakal dengan siswa yang tidak nakal itu dibeda-bedakan, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial. Anak nakal kalau dibeda-bedakan nanti akan semakin berontak dan akan semakin nakal. Jadi guru itu harus cari tahu dulu kenapa anak ini nakal. Kemudian kalau sudah seperti itu, nanti guru tinggal solusinya adalah mencari metode apa yang tepat yang digunakan dalam mengajar siswa yang seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, jika saya di dalam kelas itu banyak siswa yang aktifnya itu negatif, maka saya jarang menggunakan metode ceramah. Jadi kalau kita mengajar metode ceramah hanya menjelaskan saja, otomatis siswa itu merasa bosan, apa materi yang ditangkap itu tidak masuk gitu. Jadi itu saya hindari. Jadi saya lebih ke pendekatan dulu, bagaimana saya memahami anak ini, karakternya bagaimana. Setelah itu baru saya mikir metode apa yang tepat yang saya gunakan untuk ngajar kelas ini. Misalkan saya bikin, kalau anak seperti itu kan nggak suka nulis, Mbak, nggak suka duduk. Saya pernah punya murid itu kalau saya ngajar sukanya itu ganti tempat duduk, pindah sini, depan, belakang, suka gangguin temennya, kadang ngambil pensil temennya, kadang nyobek buku temennya. Nah seperti itu harus bisa diantisipasi oleh guru. Berarti cocoknya kita bisa ajarkan dengan metode, misalkan kita bawa ke alam atau kita buat pakai metode permainan juga bisa. Berarti ada pengelompokan tersendiri 3:2, yang 3 itu yang lebih pintar dan yang 2 ini nakal. Saya bagi. Jadi lebih sedikit yang itu, jadi bisa terpengaruh ke arah yang baik. Ternyata seperti itu pengalaman dari saya. Guru harus memahami karakter siswa. Guru bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi harus mendidik seorang anak. Jika guru sudah bisa menguasai kelas, maka guru bisa memberikan materi. Anak yang tidak bisa menguasai materi tidak boleh dipaksa terlebih dahulu, tetapi anak tersebut harus diajarkan materi secara bertahap, sampai anak menguasai dan sesuai dengan kemampuannya. Anak yang kurang diperhatikan di rumah atau broken home, maka guru harus memberikan kasih sayang yang lebih kepada siswa tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Oh, maaf.